Hai adik-adik, hari ini kami akan mengajak adik-adik untuk mengetahui fakta-fakta menarik di dalam Alkitab. Fakta menarik kali ini tentang Bahtera Nuh. Bahtera Nuh adalah sebuah kapal yang dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, keluarga Nuh, kaum yang beriman, dan kumpulan hewan yang ada di seluruh dunia dari air bah. Bahtera Nuh terbuat dari kayu gofir berpetak-petakan dengan ditutup di luar dan di dalam. Bahtera Nuh memiliki panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta, dan atap 1 hasta. Itu dia fakta-fakta tentang Bahtera Nuh. Untuk mengetahui fakta-fakta menarik tentang Alkitab, jangan lupa mengikuti ibadah online GCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah adik-adik, kita berjumpa lagi di minggu pertama di bulan apa ya ini? Bulan Oktober? Oh ya, bulan Oktober minggu pertama ya adik-adik. Nah adik-adik, di ibadah minggu kali ini akan ditemani oleh kakak Ricky yang menjadi kita semua di minggu ini. Nah adik-adik pasti semuanya sudah siap ibadah kan? Kalau begitu mari kita memulai sikap berdoa kita. Kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai ibadah kita. Shalom teman-teman, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya percaya kalian semua luar biasa. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau minggu ini kita bisa beribadah. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Roh Kudus, ajari kami dan urapi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Oke adik-adik, semuanya mari kita berdiri ya. Mari kita memuji Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Kita mau menari buat Tuhan, oke? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. Mari kita ulangi dari awal ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Wah, adik-adik pasti masih semangat kan adik-adik? Nah, karena adik-adik masih semangat, mari kita angkat pujian satu lagi adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Mari duduk. Oke adik-adik, semuanya pasti sudah semangat bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, mari kita posisi berdoa lagi adik-adik. Dan kita mengangkat pujian untuk Tuhan, oke?
terima kasih Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kalau kami sebentar lagi boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, firman yang boleh kami dengar ya Bapa dapat tertanam dan bertumbuh ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, juga Kau berkatilah Tuhan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau tambahkan hikmat ya Bapa yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Nah, kali ini kakak Dodo lagi yang bakal bawain firman untuk minggu ini. Nah, tentang apa sih firman kita pada minggu ini? Nah, minggu ini kakak bakal menceritakan tentang seorang 12 rasul. Nah, rasul-rasul ini melakukan suatu pelayanan yang mereka lakukan sangat-sangat banyak sekali, dan bahkan dikatakan tidak mungkin dilakukan seluruhnya oleh 12 rasul ini sendiri. Tidak bisa oleh mereka semua. Nah, jadi apa yang harus dilakukan nih? Sedangkan mereka cuma bisa 12 orang dan mereka tidak bisa nih melakukan pelayanan-pelayanan, memberitakan banyak sekali Injil-Injil kepada banyak orang. Nah, jadi siapa nih yang bakalan membantu para rasul-rasul ini dalam menyampaikan atau menyebarluaskan tentang firman Tuhan? Nah, jadi siapakah yang akan membantu orang tersebut? Yaitu jemaat itu sendiri. Jemaat itu siapa? Jemaat itu adik-adik sendiri. Adik-adik sendiri yang ada di sekolah minggu. Siapapun yang pernah mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita semua sudah diberikan tujuan dari Tuhan kepada kita untuk setiap pengikut Kristus harus bertanggung jawab untuk melayani. Melayani ini apa? Melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Banyak sekali kan pekerjaan-pekerjaannya, makanya 12 rasul ini tidak mungkin bisa mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini sendirian. Oleh karena itu mereka membutuhkan juga jemaat itu sendiri untuk melakukan pelayanan tersebut. Nah, sebagai orang-orang yang baik dan penuh dengan roh dan hikmat dari Allah, akhirnya telah disepakati oleh jemaat
karena sudah ada yang membantu rasul-rasul bisa melaksanakan tugas mereka yang lain dengan baik dan semua orang mau mendapatkan bagian mereka dengan adil. Nah, jadi dari pesan ini kakak berharap nih ya, jadi buat adik-adik semuanya harus kuat untuk melayani dan harus mau melayani bagi Tuhan Yesus. Jangan sampai kalian lupa untuk melayani, sampai lupa untuk menyebarluaskan mengenai pesan-pesan dan tujuan kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikutnya Yesus Kristus nih. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab. Lain bertanggung jawab, kita juga sebagai pengikutnya Yesus Kristus tidak hanya mendengarkan mengenai kebenarannya dari Tuhan Yesus, akan keselamatannya dari Tuhan Yesus, tetapi kita juga sendiri harus tahu kalau kita melayani itu harus dengan hati kita sendiri, harus dengan keinginan kita sendiri. Kita tahu bahwa kita pengikutnya Kristus, kita harus mau kuat untuk melayani juga, melayani Tuhan Yesus juga adik-adik. Nah, selain itu, selain kita harus melayani Tuhan Yesus, sepastinya sebelum kita melayani Tuhan Yesus, kita harus ada persiapan. Nah, persiapannya apa itu? Persiapan untuk melayani Tuhan Yesus, kita pertama harus dipersenjatai dengan roh dan hikmat dari Allah yang mau berbuat baik untuk bersama-sama, terutama kepada saudara seiman. Nah, berarti adik-adik sendiri harus memiliki roh hikmat dari Allah dan mau berbuat baik bersama, terutama kepada saudara seiman. Saudara seiman itu adalah saudara yang percaya kepada Yesus Kristus juga, seperti adik-adik dan teman-teman adik yang bersekolah di gereja yang sama atau pengikut Yesus Kristus juga. Nah, itu adalah salah satu contoh saudara seiman. Nah, makanya kepada saudara seiman kita sendiri, adik-adik, kita harus berbuat baik kepada mereka juga. Tetapi bukan karena saudara seiman kita hanya boleh berbuat baik kepada mereka semua adik-adik, tetapi kepada orang lain juga harus seperti itu. Tetapi diutamakan yaitu adalah saudara seiman, teman-teman kita sendiri. Nah, dari apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan nih ya adik-adik, kalau kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus dipersenjatai. Pertama, harus dipersenjatai oleh roh, lalu kedua oleh hikmat dari Allah, dan lalu harus bisa berbuat baik kepada saudara seiman dan juga orang lain. Saudara seiman itu terutama ya. Nah, lalu kita sebagai pengikutnya Yesus Kristus, kita harus juga mau untuk melayani kepada banyak orang, memberitakan akan kebenaran Yesus Kristus, tentang keselamatan Yesus Kristus, dan ngasih tahu ke banyak orang kalau Tuhan Yesus itu baik, adik-adik. Nah, selain itu juga kita juga bisa membantu 12 rasul tadi yang kakak ceritain tuh. Nah, kita bisa juga membantu rasul-rasul itu untuk membantu mereka. Kalau kita ini tidak terutama hanya untuk para bagi cuma rasul-rasul orang, atau cuman oleh perintah-perintah Tuhan Yesus yang menyuruh orang-orang gitu untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan, akan kebenaran Tuhan, tetapi diri kita sendiri adik-adik, diri adik-adik sendiri juga harus mau melayani Tuhan Yesus. Nah, sekian dari firman Tuhannya kakak pada minggu ini. Kita bakal lanjutin lagi ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalan pada minggu ini adalah kita ambil dari Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kakak ulangin ya. Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, kalau bagi adik-adik yang sudah hafal dengan firman Tuhan, dengan ayat hafal yang tadi kakak kasih, nah jangan lupa kalian hubungi nomor-nomor yang sudah ditera di bawah sini ya adik-adik. Nah, dari firman itu kakak harap ayat hafalannya juga dihafalin ya.
Dan kakak juga berharap banget buat kalian semua, adik-adik semua, ingat tentang pesan-pesan firman Tuhan kakak pada hari ini ya. Kita juga harus mau melayani Tuhan Yesus sejak dini. Sekarang ayat hafalan kita sudah selesai dan firman kakak juga pada hari ini untuk minggu ini sudah selesai. Mari kita semuanya adik-adik kita tutup dalam doa. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buah hadirat-Mu Tuhan pada minggu ini Tuhan. Kami kembali Tuhan kepadamu Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami Tuhan. Tuhan berikanlah semua hikmat-Mu kepada kami semua Tuhan. Berikanlah kami roh hanya daripadamu Tuhan, berikanlah kami hikmat hanya daripadamu Tuhan. Berikanlah kami kebaikan, ketulusan hati kami untuk sesama kami yang seiman maupun kepada teman-teman kami yang lainnya Tuhan. Biarlah kami bisa melayani kamu Tuhan dengan lebih baik lagi Tuhan. Agar kiranya Tuhan yang selalu melengkapi kami Tuhan, selalu mempersenjatai kami Tuhan untuk bisa melayani dan menyebarkan kebaikan dan keselamatan hanya daripadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak Sela. Nah, gimana kabar adik-adik minggu ini? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Nah, sekarang kakak mau bawain aktivitas buat kalian. Kakak mau membuat gambar tangan, yaitu tangan yang setiap hari membantu kita melakukan setiap aktivitas. Nah, di sini kita membutuhkan karton. Ini karton yang sudah kakak gunting sebesar tangan kakak ya adik-adik. Ini pensil untuk menggambar tangannya. Ini love yang hiasan yang sudah kakak potong dan kakak sudah lem. Ini stick untuk tangan di sini adik-adik. Dan love-nya tinggal ditempelin adik-adik sesuai selera. Kalau adik-adik punya stiker, adik-adik boleh pakai stiker. Kalau di sini kakak menggunakan kertas origami. Nah, adik-adik, ini dia aktivitas kita minggu ini. Ini gambar tangan yang selalu membantu kita melakukan setiap aktivitas setiap hari adik-adik. Sekian aktivitas kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu lagi. Sungguh sedih sekali adik-adik. Tapi masih ada ibadah sekolah minggu untuk minggu depan ya adik-adik. Nah, pastikan adik-adik tetap ikut ibadah ya untuk sekolah minggu di minggu yang ke depan. Kalau begitu, mari kita berdoa, kita menyelesaikan ibadah kita untuk minggu ini. Teman-teman semua, sebelum kita berpisah, mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa beribadah, bahwa kami lebih mengenal dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Biar dari kecil kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati semua yang melayani-Mu hari ini. Berkati teman-teman dan semua keluarga yang ibadah hari ini. Berkati juga Gereja GBI Soekarno-Hatta, Bapak Gembala, pengerja, dan semua umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati kota Jambi dan bangsa Indonesia. Pulihkan dan sembuhkan kota dan bangsa kami ya Tuhan. Berikan kemuliaan dan damai sejahtera-Mu untuk bangsa kami. Berkati juga Presiden, Gubernur, Wali Kota, dan semua pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan untuk mimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau selalu menyertai kami. Dan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.